Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Seolah-olah sudah berhasil dalam setiap aksi mereka yang hari-hari ini ramai di beberapa media sosial terkait dengan demo-demo, kerusuhan, keresahan kepada Pak Jokowi. Mereka berteriak-teriak untuk menurunkan Pak Jokowi. Mereka mengatakan bahwa masyarakat sudah muak dan masyarakat menginginkan turunnya Jokowi. Apa yang mereka buat hari ini, mereka pikir, mereka yakini bahwa masyarakat Indonesia berhasil tergiring opininya, berhasil terbujuk oleh mereka untuk membusukkan nama Jokowi sehingga masyarakat membenci Pak Jokowi. Ya, dan mereka pikir itu sudah berhasil. Ya, kemudian timbullah survei terbaru dari Litbang Kompas untuk melakukan survei kepuasan rakyat Indonesia kepada Pak Jokowi. Apakah hari ini rakyat Indonesia sudah muak dengan Pak Jokowi seperti yang mereka katakan? Tapi ternyata tidak. Buktinya berkata lain. Masyarakat tidak seperti apa yang mereka pikir. Masyarakat tidak bodoh seperti apa yang mereka kira selama ini. Kita akan segera lihat bagaimana survei Litbang Kompas ya. Litbang Kompas. Proporsi kepuasan responden terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin puas 75,6%. Itu tinggi sekali. Ya, dan tidak puas 24,4%. Kalian pasti mereka dalam hati, waduh, kami udah capek-capek memprovokasi masyarakat, tapi kok masyarakat tidak terpengaruh ya. Ya itulah rakyat Indonesia. Kenapa saya selalu katakan we stand with Jokowi, karena kami tahu kok yang sebenarnya terjadi itu kan terlihat dengan jelas. Ya, akhirnya ini resmi ya diturunkan oleh Kompas, teman-teman ya. 75,6% puas atas kinerja pemerintahan Presiden Jokowi Ma'ruf Amin ya. Dan saya adalah salah satu orang yang ada di dalam 75,6% ini. Kalian ada di mana? Yang 24,4% atau 75,6%? Tulis di kolom komentar, teman-teman. Sekali lagi untuk paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok. Dan yang paling bagus sebetulnya paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang, karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan kepada para tokoh-tokoh Islam. Bersikap dong, menyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif, sehingga kita nyatakan bahwa misa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja. Tidak usah disebarluaskan, cukup kebutuhan Anda saja. Jangan mengganggu orang lain, menganggap mereka kan sama juga mereka menganggap. Nah ini Najwa kemana soal ini? Seharusnya Najwa mengeluarkan dong peringatan darurat gila agama di negeri ini. Peringatan darurat, di mana ada ustadz lain yang menunjukkan simbol perdamaian dengan saling berjabat tangan dengan paus yang menunjukkan simbol perdamaian, dan itu bikin adem ya. Dan banyak teman-teman muslim yang bersuara menentang sama bapak ini, meminta mereka untuk dia ini pakai baju oranye secepatnya. Karena ya, tapi saya bersyukur kedatangan paus ke Indonesia ini itu ya, kita tahu kan orang-orang radikalisme seperti ini, orang-orang yang mabuk agama seperti ini, seperti bungkam di era pemerintahan Pak Jokowi. Mereka seperti tidak ada, hilang tanpa jejak, teman-teman. Tapi kedatangan paus itu membuat mereka bereaksi, timbul. Jadi kita semakin tahu bahwa Indonesia tidak baik-baik saja dalam orang-orang yang menganggap diri ini milik satu agama tertentu. Indonesia darurat akan hal-hal seperti ini. Dan ini memalukan bagi negara-negara lain jika ada orang-orang seperti ini di negara ini. Ya, dia saja yang harus diblok. Coba saya buktikan kepada kalian semua dengan kita baca komentar netizen soal ini, teman-teman. Coba kita lihat ya. Kawal sampai pakai baju orange. Coba lihat TikToknya. Menyedihkan ya, Alfian Tanjung. Ya Allah, kadang kalau lihat petinggi Islam kayak gini, aku bingung apakah aku salah jadi Islam. Nah, ini kan, ini benar-benar adalah contoh yang buruk, teman-teman. Ya, dimana dia adalah seorang petinggi, tapi memberikan contoh yang buruk kepada umat. Jadi, saya pikir ya harus benar-benar pintar dalam melihat sesuatu. Karena ya kita tahulah seperti apa sebenarnya yang terjadi, teman-teman. Ampuni dia, Bapak, sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kawal sampai pakai jaket orange.
Lu aja yang deportasi, udah tua juga nggak ada toleransi sedikit pun kah? Lagi pula Bapak Paus Fransiskus membawa kedamaian bukan membawa kegaduhan seperti Anda. Mau bilang oknum tapi banyak. Ustadz apa ini? Untung aku log out katanya. Tolong penerjemah sampaikan video ini ke wartawan luar negeri. Ya jangan bikin malu. Merajuk karena nggak diundang. Resah dan gelisah kedatangan Paus. Jadi ini is not about faith. Ini bukan soal kepercayaan teman-teman ya. Tapi soal simbol perdamaian. Bagaimana kita bisa melihat bahwa Pak Jokowi menyambut dengan hangat Paus yang datang, memberikan hormat, respect ya. Ya, karena dia adalah seorang tokoh ya, tokoh agama yang sangat-sangat besar ya, dan banyak teman-teman saudara-saudara kita yang muslim itu respect teman-teman. Bahkan sambil menunjukkan ciuman mesra dengan Ustadz yang bersama dengan Paus kemarin, ada videonya beredar. Saling menunjukkan kasih, saling menunjukkan rasa toleransi yang begitu tinggi, yang dimana ini akan turun kepada masyarakat, menunjukkan bahwa kita semua berbeda tapi kita bisa kok saling mengasihi seperti ini. Tapi yang manusia satu ini ya, Alfian Tanjung, malah mau memecah belah, mau memprovokasi masyarakat dengan statement-statementnya. Ya, makanya kan langsung mendapatkan ulti dari netizen, teman-teman. Dilakukan oleh Paus Fransiskus itu dilakukan di negeri Indonesia. Akhirnya kan pengikutnya terprovokasi dan lihat seperti ini. Negeri terbesar kaum muslimin. Kalau memang benar ya pesan-pesan perdamaian dari keagamaan Paus itu. Bikin malu ya. Bikin malu teman-teman. Bagaimana apa kata dunia ini jika tahu Indonesia ada orang-orang yang mabuk agama seperti ini mendemo. Ya, demo dengan kedatangan Paus. Itu bikin malu. Lawan-lawannya Jokowi mulai putus asa. Mau tahu? Ikutin ya. Kita lihat di medsos. Ya, banyak apalagi Twitter tuh, X. Itu upaya mengadili keluarga Jokowi. Serangan-serangan bukan lagi kepada masalah kepemimpinan, program kerja dan lain-lain, tetapi menyerang melalui bisa dikatakan subjektivitas ke keluarga. Ya, kita ngikutin lah, ada yang namanya Boketek ya, Kaisang hajar lah sekarang kayak putus asa sih benar sih. Ya. Terus meme-memenya juga luar biasa gitu ya. Kayak anak kecil lah, atau kayak perempuan yang memang putus asa, nggak mampu menghantam secara konstitusi, tidak mampu menghantam secara permainan politik, ya dihantam keluarganya gitu ya. Gibran dibilang narkoba dan lain-lain lah. Itu salah satu indikator, dan pasti yang lawan-lawan lamanya ya. Dan masyarakat anehnya gitu, banyak yang nggak terpengaruh juga. Mungkin di lingkaran medsos khususnya X ya atau TikTok ini, mungkin iya ada yang percaya hal itu gitu. Tapi ini nggak sembarangan loh, itu memang sebuah desain. Ya memang arahnya nanti ke depan ketika Pak Jokowi turun, akan terus ada upaya-upaya yang tidak suka dengan keluarga Pak Jokowi akan menghantam Pak Jokowi, akan meminta mengadili Jokowi, mengungkapkan kesalahan-kesalahan apapun itu gitu ya. Tetapi ketika Pak Prabowo di acara kemarin Partai Gerindra ya, Pak Prabowo ya, itu menyatakan mendeklar bahwa dia sayang Pak Jokowi dan akan mengamankan lah secara tanda kutip. Momen Jokowi tidak jadi duduk hanya untuk menunggu Paus duduk terlebih dahulu. Luar biasa ya. Itu sosok pemimpin yang memberikan contoh yang luar biasa kepada masyarakat. Bagaimana menghormati orang lain itu, toleransi, budi pekerti, budi yang luhur harus ditunjukkan kepada siapapun tamu yang datang. Luar biasa Pak Jokowi. Pak Jokowi ini adalah simbol perdamaian sebenarnya. Ya, makanya kenapa ketika dilakukan survei itu rakyat Indonesia itu 75% suka dengan Pak Jokowi, suka dengan kinerja pemerintah, ya karena ini sikapnya ini luar biasa Pak Jokowi. Ya, kita benar-benar bangga memiliki presiden seperti Jokowi.
Saya termasuk orang di 75%. Sekali lagi, jika kalian ada di situ, tulis di kolom komentar. Saya pamit dulu teman-teman, see you on the next video and God bless you.